kalian harus bisa spesifik. Kalian harus bisa mendeskripsikan mimpi kalian itu secara Yang saya kasihi dan hormati Pak Denny Widya bersama dengan tim, sebenarnya adik dari Pak Denny. Saya dengan informasi berinteraksi di depan ya, terhormat Bu Marlin, kepala sekolah, dan Bu bendahara dan para guru dan siswa adik-adik sekalian. Saya senang bisa hadir di Kota Mobagu ini. Saya ke Sulawesi Utara 2010 pernah, tapi ke Kota Mobagu baru hari ini. Kemarin saya tiba dari pemohon dan baru kali ini ke Kota Mobagu ya. Luar biasa. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kalian. Ya. Gak ada peristiwa yang sama. Pasti setiap peristiwa itu Tuhan punya rencana. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau ajak kalian bermain dulu nih, soalnya udah siang ya, kayak nggak ngantuk. Saya minta 2 tanda orang sukses. Berani menerima tantangan, ya. Wah ini SMP lagi ya, seragamnya SMP luar biasa nih. Nah kita kerjain kakak SMA-nya. Ya, gini nih, permainannya gini. Stefani, coba pikirkan angka 1 sampai 63. Ya, pikirkan dulu pikiran.
Jangan disebutkan. 1 sampai 63. Udah? Silakan kasih ke temannya, bisikan aja supaya ada bukti. Oh, benar ya. Bisikan, jangan tahu. Kita tebak ya. Apa nih? Kakak Stefani. Oke, udah? Saya. Nah, ini. Siapa namanya? Esther, ya. Kita tebak angka berapa yang dipikirkan oleh kakak Stefani. Berani? Ya. Nah, saya kasih tahu triknya nanti. Ya. Kamu pasti bisa nebak. Kasih kakak Stefani. Ada nggak angka itu di sini? Ya, kasih lihat aja. Ada nggak angka itu? Ada angka itu. Oke, angka itu ada ya. Nah, kasih lagi angka ini. Ada nggak angka ini? Wah, nggak ada. Oke, ada ya. Angka ini. Nggak ada. Angka ini. Nggak ada. Angka ini. Ada. Oke. Ada ya. Nah, angka ini. Ada nggak di situ? Angka yang dipikirkan. Nggak ada. Coba, tolong cek lagi. Benar nggak ada 2 di kartu ini? Yang kakak Stefani pikirkan, makanya ada di sini. Ada di sini ya. 2 kartu itu ada ya. Ya, nih. Tadi Esther kakak Mbak. Luar biasa. Udah dapat hikmah dari Tuhan. Bisa saya kasih tahu. Ya, udah beri hikmah untuk manusia. Ya, kasih tahu. Coba ini. Berapa angkanya? 17. Benar nggak? Nah, benar nggak? Luar biasa loh. Wah, dikerjain tadi ya. Ingin membagikan kedua orang tua saya. Ingin membagikan kedua orang tua saya. Lebih spesifik, membahagiakan tuh luas. Apa ya? Spesifiknya apa? Jujur, banyak duit, ingin memiliki banyak uang. Ingin memiliki banyak uang. Ya. Christian punya mimpi ingin memiliki banyak uang. Seberapa banyak? Sebanyak mungkin. Banyak uang tuh relatif. Banyak uang relatif. Kalau kalian punya mimpi, kalian harus bisa spesifik. Kalian harus bisa mendeskripsikan mimpi kalian itu secara spesifik. Banyak uang kalian mau punya berapa banyak? Dulu saya, waktu SMA seperti kalian, nggak punya duit kan? Saya pernah bermimpi. Maksudnya saya ucapan itu, saya mau punya uang 1 miliar di rekening. Otak kanan. Otak kanan. Orang yang dominan otak kanan dia imajinatif. Orang yang dominan otak kiri dia logik. Orang yang dominan otak kiri ini bukan berbicara masalah baik atau buruk ya, semuanya baik. Tapi kecenderungan orang, dominan orang di otak kanan atau otak kiri. Orang yang dominan otak kiri dia lebih suka pelajaran sains. Sains, matematik, IPA. Orang yang lebih dominan otak kanan dia lebih suka pelajaran seni, ya, bahasa. Nah, ketika kalian mau mewujudkan mimpi kalian, kalian harus tahu dominan kalian di mana. Jangan sampai salah pilih. Berat. Orang otak kanan belajar sains, lah berat. Orang otak kiri belajar seni, berat, nggak ada jiwa seninya. Nah, kalian harus tahu. Coba tes. Ini lumayan akurat lah ya, lumayan akurat. Coba kalian tangannya di sini, kontak ya, gitu. Nah, kalian lihat jempol mana yang di atas. Nah, kalau jempol kanan di atas berarti otak kiri yang dominan. Kalau jempol di kiri di atas, otak kanan yang dominan.
Itu spontan loh, nggak diatur kan? Itu salah satu untuk ngetes saja. Nah, kalian benar nggak kira-kira merasa begitu? Ya. Kepikiran nggak masih Pak Budi yang bisa dapat berkat dari monyet lempar kelapa? Nggak juga kan? Gitu. Tapi cara Tuhan banyak, cara Tuhan berbagai macam untuk membawa kita kepada mimpi. Yang penting bagaimana kita berespon pada Tuhan, kita punya iman pada Tuhan, kita teguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, tinggal ya kalian lakukan apa yang menjadi bagian kalian sebagai manusia. Saya percaya ketika kalian melakukan bagian manusia, impian semua kalian akan terwujud. Saya alami ini, saya nggak hanya ngomong kosong, saya nggak hanya berdasarkan teori, tapi saya menceritakan ini dari pengalaman hidup saya. Jadi saya udah cerita kepada siswa untuk bertanya, baik siswa dari SMA Kristen Kota Mobagu tetapi juga dari siswa SMP Kristen Kota Mobagu, 3 orang penanya. fight ya kalah ya udah, kita mau menang karena barang kita memang bagus, karena nilai jual kita bagus, support kita bagus. Itu dalam profesionalisme dunia usaha ya. Nah, dalam segala hal juga yang saya lakukan pada menanam budaya, saya juga katakan kenapa pentingnya karakter itu tadi. Karakter itu bagaimana kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Bukan hanya orang Kristen yang terlihat, orang di luar bisa melihat Kristus dalam diri kita. Dan kita mengasihi orang, dan kita melakukan hal yang benar. Nah, itu yang saya terapkan dalam profesionalisme saya, dilihat dari nilai-nilai Kristiani. Mana? Saya ingin bertanya kesulitan apa yang Bapak alami untuk mengejar mimpi dan bagaimana cara Bapak untuk menangani. Kesulitan itu pasti banyak. Ya. Tadi saya sudah bilang, kesulitan itu pasti ada dalam setiap manusia. Ada masalah, ada kesulitan. Tapi pilihan kita. Kita mau jadi orang optimis atau orang pesimis. Kalau orang optimis melihat kesulitan itu sebagai peluang, sebagai kesempatan untuk berhasil. Orang-orang sukses selalu melihat kesulitan sebagai peluang, ya kan? Coba ada sekarang Gojek online, GoFood, GrabFood, itu dari kesulitan. Orang mau pesan makanan susah, karena orang optimis dia ciptakanlah GrabFood, bisa beli makanan online, ya kan? Itu kan dulu karena kesulitan kita mau beli makanan kan sulit kan, online harus datang. Nah, dan sekarang apalagi di Jakarta udah macetnya luar biasa, harus pergi beli makanan, wah berjam-jam. Nah, kesulitan itu dimanfaatkan oleh orang optimis melihat rumah. Nah, ini yang saya lakukan. Makanya kenapa saya bilang setiap kesulitan pasti ada ibarat, pasti ada peluang. Bagaimana kita melihatnya? Mindset kita, kalau kita sebagai orang pesimis kita udah ketakutan dulu. Kesulitan, aduh nggak mungkin, aduh susah, nggak ngerti satu pelajaran, susah dah, nggak sampai. Tapi kalau kita orang optimis, setiap kesulitan, setiap masalah kita akan coba mencobanya dulu minimal. Cobain dulu. Itu mencobanya sudah 50% keberhasilan. Masalah nanti berhasil enggaknya mau membuat. Ya. Jadi bagi saya gitu, menghadapi kesulitan itu pasti ada. Tapi saya udah bentuk pola pikir saya melihat kesulitan itu sebagai peluang. Dan saya Johan, salah
satu pengajar yang saya bicara. Berkaitan dengan pertanyaan dari salah satu siswa kami tadi, ya saya bisa simpulkan, putuskan ini berbicara tentang dilematis. Karena berbicara tentang profesional, menerapkan nilai-nilai kebesaran, paling seperti tenaga diri, kadang-kadang ada pertentangan. Ya, kita mau dituntut profesional dalam mengajar, tapi biasa bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, sikap bagaimana ya Bapak dalam hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat walaupun dari jauh itu ada berbicara tentang temperamen. Beda pengertian temperamen dengan karakter. Yang saya mau tanyakan, dari yang saya tahu itu temperamen ada beberapa tipe. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada adik-adik karena temperamen itu beda dengan karakter. Temperamen. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau bagi saya, profesionalisme dan nilai-nilai Kristiani itu yang harus saya tetap terapkan. Pertama gini, kalau itu memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Kristiani saya, misalnya dalam bisnis ya, saya kan tahu Bapak dalam mengajar itu apanya gitu ya, tapi dalam bisnis saya, jika itu nggak sesuai, saya nggak mau. Misalnya kita harus dapat proyek, kita harus bayar dulu, nyokok dulu, gitu, supaya dapat proyek. Saya nggak, lebih baik nggak dapat. Udah, kita jelas gitu, ya kan? Nggak apa-apa, pasti Tuhan kasih yang lain kok. Ya kan? Tapi kalau kita udah melangkah dengan hal-hal yang tidak sesuai nilai Kristiani, Tuhan marah juga. Ya kan? Nah bagi saya, sebenarnya pokoknya kalau memang tidak sesuai, saya nggak lakukan. Kan pilihan dari kita mau lakukan atau enggak, kita mau mundur atau kita maju, ya kan? Pilihan dari kita, choice itu dari kita. Pilihan cuma dua, maju atau mundur. Pilihan seperti kita, ya. Tuhan kasih kebebasan, tinggal kita, hati nurani kita, iman kita, memperbolehkan itu atau enggak. Ya, tuh. Nah, yang kedua, temperamen. Temperamen ini pengertiannya ini, bukannya temperamen yang kita kenal ya. Temperamen orang temperamen itu suka marah, bukan itu, bukan. Jadi dalam ilmu perilaku ini kita mengenal 3 istilah: temperamen, karakter, personality. Temperamen itu adalah perilaku yang kita ekspresikan hasil dari keturunan. Ada faktor genetika, faktor hereditas keturunan, ada dari pola ini, ya, role model. Misalnya kita dulu suka si A gitu loh, kecil, kan kita kami jadi begitu tuh pasti, ya kan? Soalnya suka Michael Jackson, pasti udah kayak Michael Jackson. Misalnya contoh, kan ada kan sekarang kecil, itu nah terbawa. Itu namanya temperamen, perilaku yang kita ekspresikan berdasarkan keturunan. Jadi ada faktor orang tua kita di situ. Nah biasanya temperamen ini tidak bisa diubah, bisa diubah, tapi biasanya kembali lagi. Kenapa kembali lagi? Karena ada faktor keturunan. Jadi inilah, kalau orang dari sananya introvert, pasti introvert. Kalau dari temperamen introvert, temperamen kan faktor keturunan. Saya itu orang introvert, tapi seringkali orang nggak lihat saya sebagai orang introvert gitu loh. Secara personal ini saya jadi orang introvert. Karena apa? Karena saya mau berubah. Tapi temperamen saya tetap orang introvert. Nggak bisa berubah. Saya hidup sendiri saya bisa. Ada orang nggak bisa hidup sendiri Pak. Saya hidup sendiri nggak punya teman, bisa saya tenang aja. Saya hidup sendiri tanpa teman. Ada orang nggak bisa. Teman saya nggak bisa. Mau makan aja dia ngajak teman. Nggak bisa. Saya mau hidup sendiri, jalan kemana sendiri saya bisa. Karena saya ada dasarnya temperamen adalah introvert. Itu perilaku kita. Jadi pakai temperamen pengertian itu ya Pak ya. Kita dalam perilaku temperamen itu perilaku dasar kita lah. Kita udah sebenarnya kayak itu dari lahirnya dan itu biasanya diubah akan kembali itu. Saya gitu loh. Karakter perilaku yang kita ekspresikan ketika kita sukses.
Tuhan atau beban itu dalam hati saya. Ya, pertama itu. Kedua, pengalaman hidup saya. Saya bilang dulu waktu saya seperti kalian, seumuran kalian, susah. Mau makannya susah. Dari sekolah saya telat. Dulu saya SMA nggak bisa kuliah, ya kan? Itu yang ingin saya bagikan pada kalian, bahwa jangan takut kalau menghadapi itu. Saya bukan yang bisa melalui itu. Ya, nah itu yang memotivasi saya. Nah kemudian saya nggak berhenti di situ, makanya kenapa saya berumah untuk makin banyak memotivasi anak muda lainnya. Jadi kalau di Doma ini kita anak muda yang saya udah mentorin, mereka harus mentorin anak muda lainnya. Nah, kita buka per batch. Jadi dalam satu batch itu kita yang terima sekitar 15 sampai 20 anak. Ini sedang berjalan batch ini ya, bulan ini. Kita akan berikan tentang karakter, potensi diri, bagaimana memaksimalkan potensi diri, kemudian personal branding, entrepreneur, terus cara berjualan yang efektif. Nah, banyak hal yang kita lakukan. Nah, itu yang memotivasi saya. Dan saya nggak berhenti, saya ingin juga anak muda lainnya memotivasi anak muda lainnya, inspirasi anak muda lainnya. Sehingga boleh menghadirkan yang terkasih Bapak Denny Widya CBC. Puji Tuhan Pak, selaku Direktur PT Dimar Jaya Indonesia, dengan berbagai tanggung jawab dan potensi hidup boleh ada di tengah kesibukan. Informasi adik-adik sekalian, kehadiran Bapak Denny di SMA Kristen Kota Mobagu ini 100% murni dibiayai oleh Bapak Denny sendiri. Beri aplaus dulu Bapak Denny. Terima kasih, ini merupakan wujud dari pengorbanan dan pemberian diri yang tulus yang menjadi motivasi bagi kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Denny. Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih juga kehadiran yang boleh mendampingi Bapak Denny tak kunjung lelah dari bulan April sampai sekarang dan sampai besok mungkin. Kegiatan terus berlanjut. Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Gemibeng, Ketua Umum Ibu Pendeta Marlene Pelialu, Magister Teologi, yang boleh didampingi juga dengan Bendahara Umum Ibu De Rumuat, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati segala bentuk tanggung jawab dan karya yang telah dilakukan dan boleh ditunjukkan bagi kita semua. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu guru yang setia untuk mensukseskan bahkan yang boleh mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada guru-guru SMP Kristen bersama dengan peserta didik SMP Kristen Kota Mobagu. Bravo untuk SMP Kristen, tetap semangat. Terima kasih dengan penanya terbanyak dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk peserta didik SMA Kristen Kota Mobagu, pengurus OSIS SMA Kristen dan pengurus PKR SMA Kristen yang setia sampai akhir. Terima kasih. Tetap ingat bahwa segala bentuk motivasi yang diberikan oleh Bapak, bahwa di tengah kesulitan kita harus melihat sebuah peluang untuk kita tetap maju. Jangan pernah menyerah, sebab dengan menyerah tentu orang kalah. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Demikian. Sehat selalu, semakin diberkati Tuhan, semakin sukses dalam segala karya dan perjuangan hidup, melalui pekerjaan juga pelayanan bersama dengan keluarga tentunya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Akhirnya Shalom. Disampaikan kepada seluruh guru-guru untuk bisa berada di depan karena kita akan foto bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari kehadiran Bapak Denny sebagai motivator Kristen memotivasi saya dan kita semua agar jangan cepat menyerah dan terus berusaha, dan yang paling penting harus memiliki iman Kristen yang terus berusaha dan tidak pantang menyerah dalam situasi apapun.